Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul pembahasan Hukum Properti Indonesia. Sebelum kami melakukan pembahasan diskusi kelompok kami meminta banyak terima kasih kepada Bapak Kristurman Jaya Menelva, SEMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Untuk selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yarman Alpius Gobasa sebagai koordinator, dan saya memiliki 3 anggota, yaitu Kalitus Sawit Bertus Jiliwu sebagai penyaji, Lestriani Martajega sebagai nutule, dan Sadarman Lase sebagai penyaji. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada teman kami Kalitus Sawit Bertus untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya masuk kepada materi kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kalitus Sawit Bertus Jiliwu. Peran saya di sini sebagai penyaji. Untuk selanjutnya, judul materi kami yaitu Hukum Bisnis Properti Indonesia. Latar belakangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu segala hal yang ada di Indonesia haruslah bersumber dari hukum. Hukum ada untuk mengatur dan memaksa masyarakat untuk tunduk dan mengikuti segala hal yang tertulis pada peraturan perundang-undangan. Bisnis properti. Bisnis properti adalah bisnis yang bergerak di bidang kepemilikan aset. Contohnya tanah dan bangunan, termasuk sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Tentu saja, bisnis ini sangat menjanjikan secara jangka panjang. Properti adalah sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. Bentuk utama dari bisnis properti adalah yang pertama, real property, 2, kekayaan pribadi, dan 3, kekayaan intelektual. Adapun undang-undang yang mengatur bisnis properti. Yang pertama, kepemilikan properti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, yaitu termasuk dalam hak asasi manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telah mengatur hak asasi manusia yang berkaitan dengan kepemilikan properti, yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 40 berbunyi, setiap orang berhak dan bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Bisnis properti di Indonesia. Di Indonesia, agen pemasaran sering disebut sebagai broker. Istilah broker dapat dipersamakan dengan agen dalam hukum perdagangan Indonesia. Salah satu usaha yang dijalankan berkaitan dengan bisnis properti adalah perusahaan broker properti. Perusahaan ini dikelola secara profesional dengan kegiatan mendistribusikan suatu properti untuk mendapatkan keuntungan atau laba, dan sering disebut dengan profit. Perusahaan broker properti secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan broker properti dengan sistem franchise seperti LZ Hawker, Era Country 21, dan Railway. 2, perusahaan broker properti dengan sistem non-franchise. Dan 3, perusahaan broker properti tradisional. Untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Saudari Lestriani Martajega. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lestriani Martajega, akan melanjutkan menjelaskan materi tentang kelompok kami, yaitu surat perjanjian jual beli.
Adapun pengertian surat perjanjian jual beli yang pertama, secara yudiris pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Adapun definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHP Perdata menjelaskan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kedua, menurut pendapat Profesor Subekti SH dalam buku Hukum Perjanjian menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji. Syarat sahnya perjanjian. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Adapun kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua, kecakapan untuk membuat surat perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Memperkuat hubungan kerjasama. Kedua, terjaminnya legalitas dalam bisnis. Kelemahan. 1. Properti tidak dapat dijadikan sebagai aset yang bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. Kedua, menjual properti memerlukan waktu yang panjang. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk meneruskan penjelasan dari analisis SWOT. Sebelum saya melanjutkannya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sudarman Lase dari kelompok 2. Baik, penerusan penjelasan tentang analisis SWOT yaitu peluang sama dengan O. 1. Kemudahan dalam mendapatkan properti yang dibutuhkan. 2. Dapat dijalankan dari mana saja. Ancaman sama dengan T. 1. Biaya operasional yang dari tahun ke tahun selalu naik sehingga membuat biaya perawatan properti tinggi. 2. Kesulitan dalam mencari pemasukan tambahan. Judul selanjutnya yaitu SWOT strategi. SWOT strategi ini terbagi menjadi dua, yaitu strategi SO atau Strength dan strategi WO atau Weakness Opportunity. Strategi SO ini adanya hukum yang mengikat bisnis properti, maka bisnis properti menjadi bisnis yang terjamin dan menguntungkan. Dan strategi WO ini membuat strategi dengan berhubungan secara langsung dengan konsumen dan melakukan promosi properti agar properti dapat terjual dengan cepat. Tulisan judul yaitu strategi SWOT. Strategi ST yaitu membuat fanpage untuk menjelajahi jenis-jenis properti yang diperjualbelikan untuk menghasilkan penghasilan tambahan. Strategi WT atau Weekend Trade meminimalisir kelemahan bisnis properti untuk menghindari ancaman dan melakukan perawatan dan mendesain properti semenarik mungkin untuk perhatian calon pembeli properti. Baik, cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah hasil pemaparan materi kami. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti dari awal sampai selesai. Dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan dari pemaparan materi kami atau yang masih belum dimengerti, kami berikan kesempatan. Sekian dan terima kasih. Yahoo.